Bismillahirrahmanirrahim. 24 Oktober 2024. Kita akan melakukan perjalanan dari depan kantor Balai Desa Anggele. Dari depan kantor Desa Anggele atau dari depan Balai Desa Anggele kita akan mengadakan perjalanan menuju ibu kota Kabupaten Pulau Taliabu, Desa Bobong. Ikuti perjalanan ini, jangan lupa like, comment, dan subscribe. Ini adalah ujung dari Desa Anggele yang sekarang disebut Desa Onemai, desa pemekaran dari Desa Gele. Yang ini adalah jalan raya Poros Bobong Gele Lede Gela Samuya. Ada jalan rabat beton yang mangkrak sejak awal tahun 2023. Nah, yang ini jalan menuju ke arah Desa Salati Beringin Kasang Kramat Bobong. Jalan ke arah ibu kota Kabupaten Pulau Taliabu. Jalannya seperti ini, babak belur. Tidak pernah diaspal, tidak pernah ditimbun dengan tanah sirtu. Ini tanah liat. Kalau hujan tidak bisa dilalui sama sekali, sehingga masyarakat Pulau Taliabu bila di musim hujan akan menghindari jalan ini karena jalan ini sangat licin. Jadi mereka menggunakan jalan alternatif di depan Madrasah Aliyah. Ya, dari jalan ini di arah sebelah barat kita harus masuk ke dalam Desa Anggele dulu atau Desa Onemai, dan kemudian kita menuju ke depan Madrasah Aliyah Negeri. Jalan itu berada di sebelah kanan dari jalan ini, di balik pepohonan ini. Ya. Jadi wujud jalan raya antar kecamatan ruas Anggele Salati Beringin seperti ini wujudnya. Walaupun sudah 4 kali pemilihan bupati, seperti ini bentuknya. Mohon kepada semua pihak untuk menjadikan ini sebagai sebuah pertimbangan, karena saat ini rezim yang dimaksud sedang mencalonkan diri menjadi gubernur Maluku Utara, dan seluruh adik dan keponakannya mencalonkan diri menjadi bupati di 3 kabupaten sekaligus. Sementara hasil kerja mereka di desa atau di kampung asal mereka, di kabupaten asal mereka, seperti yang kita saksikan di dalam video ini. Saat ini saya berada pada ruas jalan Gele Salati yang hanya kurang lebih 1 kilometer, bahkan mungkin tidak sampai. Tapi kondisinya seperti yang kita lihat di dalam video ini. Jalan tanah yang sama sekali tidak pernah diaspal, bahkan untuk disirtu pun tidak. Dan jalan ini bukan dibangun oleh Pemda. Jalan ini sudah ada sejak tahun 70-an. Inilah jalan yang dibangun oleh TLT, Taliabu Lunak Timber, sebuah perusahaan yang bergerak di perusahaan kayu, di kayu gelondongan, logging, tahun 70-an. Ya, jalan ini sebenarnya lurus sampai di kota Bobong ini. Ya, sebenarnya ini jalan yang cukup bagus untuk diperbaiki sampai di ibu kota, tapi oleh Pemda Pulau Taliabu sampai detik ini tidak pernah memperbaikinya. Ini sini ada tanah timbunan yang ditimbun kurang lebih 2 tahun. Nah, sekarang sudah diratakan. Ya, sudah diratakan, dan di depan ini, di bawah pohon mangga ini, kalau hujan ini, waduh, lumpurnya minta ampun itu. Nah, tapi tanah timbunan ini bukan diletakkan di bawah pohon mangga itu, justru di tempat yang aman ini. Nah, inilah bentuk-bentuk pembangunan di Pulau Taliabu. Tempat yang kritis mereka tidak perbaiki. Mereka perbaiki tempat yang baik-baik biasanya, seperti itu. Memang semuanya belum pernah diaspal, cuma ada bagian-bagian yang tidak rusak meskipun hujan. Yang tidak rusak itu mereka benahi. Yang rusak bubur di musim hujan, itu mereka tidak segera benahi. Contohnya ini jalan yang saya sedang lalui ini.
Kalau musim hujan ini luar biasa ini, luar biasa ini. Ini kendaraan tidak bisa melintas sama sekali. Tapi tidak pernah ditimbun pakai tanah Damato atau di beton atau di aspal secepatnya. Ya, dibiarkan saja seperti ini. Walaupun kalau musim hujan tidak bisa dilalui oleh kendaraan. Ya. Di depan sana adalah Desa Salati dan di sebelah kanan saya ada simpang 3 ini menuju ke Desa Nggele. Desa Nggele atau Desa Onemai. Inilah jalan alternatif yang saya maksud tadi. Di kala musim hujan, masyarakat Kecamatan Talebo Barat Laut dan seluruh masyarakat Pulau Talebo akan menggunakan jalan alternatif yang ini. Ya, ini jalan alternatif ini melintas di depan Madrasah Alia Negeri. Ya, seperti itu. Ya, oke, silakan sebarkan video ini ke seluruh sahabat Anda, khususnya yang berada di Provinsi Maluku Utara, agar pada Pilkada serentak 27 November 2024 ini tidak salah pilih lagi, tidak salah pilih lagi. Ya, kalau salah pilih atau kita justru mengusung kembali para penguasa-penguasa lama yang gagal ini, maka yang salah adalah masyarakat. Masyarakat yang salah. Ya, makanya jangan salah pilih. Di depan ini terbentang jalan rabat beton yang dianggarkan dari 2022, tepatnya Agustus 2022 sampai hari ini cuma ini yang dikerjakan. Cuma sekitar 100 meter. Anggaran 6,6 miliar, konon kabarnya cair 70%. Kabarnya, kita tidak tahu persis karena pencairan dan segala macam tidak ditulis di papan proyek. Ya, ini rabat betonnya cuma sampai sini. Ini tiang listrik yang ketiga. 2 tiang listrik itu 50 meter. Kalau 3 berarti 100 meter gitu. Jadi selanjutnya cuma separuh jalan sampai di jembatan Desa Salati, ya, lewat sedikit. Ya, beginilah kondisi pembangunan infrastruktur jalan di Kabupaten Pulau Taliabu, Provinsi Maluku Utara. Ini adalah ujung Desa Salati, tepat di depan Masjid Al-Hijrah atau Masjid Muhajirin, satu-satunya masjid yang berada di tepi jalan. Di depan sana adalah Desa Salati yang ada jalan rabat beton mangkrak. Ikuti perjalanan ini, jangan lupa like, komen, dan subscribe, sebarkan ke seluruh sosial media Anda, sahabat Anda, teman Anda. Silakan Anda edit dan Anda sebarkan sesuai dengan kreativitas Anda masing-masing. Terserah Anda isi tulisan apa atau suara apa, yang penting bertujuan untuk kepedulian terhadap penderitaan warga Pulau Taliabu, Provinsi Maluku Utara. Jadi seperti ini wujud jalan raya antar kecamatan ruas Nggele Salati Beringin. Saya sudah melewati ujung Desa Salati menuju ke Desa Beringin Jaya. Cuma 3 km dari ujung Desa Nggele yang sudah menjadi Desa Onemai, tapi jalannya masih seperti ini. Walaupun sudah kemarau panjang, tapi genangan air di jalanan tidak kunjung kering. Karena tidak ada sistem drainase yang baik dan jalan ini tidak ditimbun dengan cara yang baik. Ditimbun tapi sangat rendah. Sementara di tempat ini, pada ruas Salati Beringin ini adalah telaga. Ini telaga. Ya. Dan di kiri kanan jalan ini telaga, ini rawa-rawa, dan tempatnya biasa ular bersembunyi di tempat ini. Dan
Sebenarnya ini berbahaya, ini harusnya ini ditimbun agak tinggi, kemudian ditanggul kiri kanan jalan dan dibuat drainase aliran air, dibuat kanal lah di kiri kanan jalan itu agar air itu mengalir dengan lancar. Nah, ini ada semacam gorong-gorong atau deker namanya ini, tapi deker ini tidak dibuat pengaman di pinggirnya nih. Tidak tahu siapa yang buat ini. Nah, di situ itu ada aliran air menuju ke laut, tapi tidak dinormalisasi, dia diperlebar. Ya, seperti ini wujud jalannya. Oh, nampaknya belum dirapikan ini. Padahal sudah ada pekerjaan jalan ini, tapi sampai hari ini tidak segera dirapikan. Kemarin malam saya melintas di sini. Kemarin malam atau 2 malam yang lalu, saya sempat jatuh di sekitar sini, di sebelah kanan ini. Ya, ini di sekitar sini nih. Ya, karena lampu motor sudah remang-remang, baru malam, akhirnya kita jatuh. Ya, mungkin ban motor masuk di lubang ini mungkin. Jadi, selebihnya maklumlah, mata sudah rabun dan tambah lagi di malam hari, pandangan tidak begitu jelas. Ya, seperti itulah keadaan pembangunan jalan jembatan di Kabupaten Pulau Taliabu, Provinsi Maluku Utara. Jangan lupa like dan berikan komentar yang positif agar sistem algoritma YouTube bisa bekerja dengan baik dan bisa menyebarkan video ini agar penderitaan warga Pulau Taliabu bisa segera berakhir. Karena jalan yang model seperti ini sebenarnya ini membuat masyarakat sangat menderita. Tapi pemerintah daerah kita biasa-biasa saja, santai-santai saja, seakan tidak ada beban dengan kondisi seperti ini. Mereka nyaman karena mereka menggunakan kendaraan yang mahal, Pajero Sport, Fortuner, ya Hilux double cabin yang harganya 600-an juta mungkin. Mahal itu karena itu dianggarkan menggunakan APBD, bukan uang pribadi mereka. Ya, ini sudah mulai dirapikan di sini, tapi ini kita tidak tahu sampai di mana proses pekerjaan ini. Apakah hanya sebatas dirapikan pakai bulldozer seperti ini, sebagaimana biasa di setiap tahun, ataukah sampai pada tingkat pengaspalan atau rabat beton. Kita akan lihat perkembangannya di hari-hari mendatang. Ini jalan alternatif di kala musim hujan, karena di beberapa bulan yang lalu di sini musim hujan dan lumpurnya luar biasa padatnya, lumpurnya parah bagaikan bubur. Nah, nanti sekarang ini baru mereka benahi karena sudah menjelang pemilihan bupati. Jarak jalan ini dengan rumah bupati cuma sekitar 23 km, tapi tidak kunjung diaspal. Ya, saat ini matahari sudah semakin senja dan kita menghadap ke arah sebelah barat, menghadap matahari tenggelam. Ya, jadi pencahayaan atau kualitas video agak kurang nyaman nih, karena terganggu dengan cahaya matahari. Di sini beberapa bulan kemarin atau di beberapa minggu yang lalu di sini paling parah sekali. Nah, saat ini sudah dirapikan. Ya, mohon supaya Bobon dulu. Luar biasa. Dari mana itu? Luar biasa. Jadi itu Pak, ada dua suara. Ini adalah ruas jalan Bawang Kasango atau Bawang Banai. Di sini ada pekerjaan jalan yang
Cara kerjanya sangat bagus, menggunakan tanah Damato putih, digrider, diwalas. Sangat rapi. Masyarakat Pulau Taliabu sesungguhnya tidak begitu muluk-muluk mengharapkan perbaikan jalan. Cukup dengan ditimbun seperti ini, digrider dan diwalas. Asal timbunannya menggunakan tanah Damato dan kemudian dirapikan pakai motor grader. Ya, seperti yang saat ini kita lihat ini sangat tepat sekali. Ini cara kerja yang sangat bagus menggunakan tanah Damato. Nah, ini sangat penting sekali ini. Inilah cara kerja yang sangat diharapkan oleh masyarakat Pulau Taliabu. Ya, di sebelah kanan ini lautan dan ini berhadapan langsung dengan Kabupaten Banggai Laut, di mana di sana jalanan seluruhnya sudah diaspal hanya dalam satu periode. Hanya dalam satu periode. Sangat rapi. Andaikan seluruh jalan di Pulau Taliabu dibuat seperti ini sudah sangat bagus ini. Walaupun tidak diaspal, yang penting dirawat. Dirawat setiap tahun, dirapikan lagi, atau setiap 6 bulan lah. Kan cuma ditimbun dengan Damato, grider dan walas. Hanya itu resepnya, tidak masa mahal itu. Ya, sangat keterlaluan kalau itu mahal. Ini luar biasa nih, kalau seluruh badan jalan seperti ini akan sangat membantu aktivitas ekonomi masyarakat Pulau Taliabu, termasuk aktivitas silaturahim, termasuk aktivitas pariwisata. Itu bisa dihidupkan dengan membangun jalan yang layak dilalui oleh kendaraan roda 2, roda 4. Tahun 70-an, tahun 1975, Taliabu sudah dikelilingi jalan logging yang dirawat dengan cara seperti ini sehingga mobil sedan bisa melintas. Tahun 75, anehnya setelah 4 kali pemilihan bupati sejak tahun 2005 sampai 2024, dari tahun 2005 sampai 2024, kok justru hilang itu jalan. Nah, sekarang ada jalan aspal yang dibangun oleh Impres tahun anggaran 2023. Ini impres dari Presiden Joko Widodo. Olehnya itu kita wajib mengucapkan ucapan terima kasih kepada Presiden Joko Widodo. Mudah-mudahan Presiden Prabowo menyambung jalan seperti ini ke keliling Pulau Taliabu sekaligus jembatan dan juga jembatan antar pulau. Dari Taliabu ke Sulawesi, dari Taliabu ke Halmahera dan Papua. Supaya ada jalan Trans Nusantara, Trans Indonesia yang menghubungkan Sulawesi, Banggai, Kepulauan Banggai Laut, Taliabu, Halmahera, dan Papua. Itu harus ada. Karena semua itu daerah tambang itu. Andai kata devisa negara dari tambang itu digunakan untuk membangun jembatan, itu cukup, sangat cukup. Ya, sangat cukup. Kalau benar-benar mau digunakan untuk pembangunan infrastruktur demi kesejahteraan masyarakat. Ini dump truck yang menimbun jalanan di seputaran Banai dan Desa Bawang, tapi baru seputaran Banai. Ya. Saat ini kita sudah berada di Desa Bobong, ibu kota Kabupaten Pulau Taliabu. Di sini ada jembatan, ada sungai yang sebenarnya sungai ini mengalirnya di sana di Ratahaya menuju Desa Wayo, tapi entah mengapa dipindahkan alirannya ke tempat ini. Nah, ini akhirnya ini jembatannya sudah berbulan-bulan amblas, ini tidak ada perbaikan ini. Bupatinya sibuk calon gubernur dan yang lain sibuk calon bupati di 3 kabupaten. Ini jalan protokol Desa Bobong, ibu kota Kabupaten Pulau Taliabu. Jalan ini menuju ke kantor bupati. Ya, kita akan melewati tempat ini, jalan ini. Ini jalan yang belum diaspal.
di tepian bantaran Sungai Ratahaya. Ini Sungai Ratahaya ini yang sebenarnya sudah dialihkan ke mana? Ke Wayo. Ya di ujung Desa Wayo sebelah selatan, tapi dibuat cabang di atas antara Ratahaya dan Desa Wayo itu, dicabang ke Desa Fango ini, ke dusun Fango ini. Fangaho, dusun Fangaho. Ini jalan raya di tengah-tengah kota Bobong yang langsung ke belakang PLN. Nggak tahu nama jalannya jalan apa ini. Ya. Kita mampir dulu beli BBM jenis Pertamax. Ya. Kita mampir dulu. Ini warna biru, ini Pertamax ini. Ini Pertamax ya? Berapa? 12.000. Berapa? 18.000. Oke, mantap sekali. Di Taliabo pompa bensin tidak ada fungsi. Jadi kita harus beli bensin atau Pertamax harga Taliabo, bukan harga subsidi. Ini adalah pantai Desa Bobong, ibu kota Kabupaten Pulau Taliabo. Ya, alhamdulillah cukup bagus, tapi jalan raya antar kecamatannya babak belur. Nah, ini lokasi tempat meledaknya speedboat milik calon gubernur Provinsi Maluku Utara Beni Laos. Kejadiannya di sudut dermaga sana, ya, di belakang huruf T dermaga itu. Ini kan dermaga bentuknya seperti huruf T, ya di belakang sebelah kemari itu, di sudut sana itu, di L-nya itu. Kejadiannya di situ. Nah, itu bangkai kapalnya. Ya, seperti itulah. Kita menunggu pihak kepolisian memberikan informasi tentang hasil penyidikan terhadap kasus ini. Moga-moga segera terungkap. Saat ini kita berada di Pasar Rakyat Desa Wayo. Wayo Bobong. Pasar Rakyat Desa Wayo menjual beraneka jenis kebutuhan masyarakat. Ada tahu, tomat, beraneka macam, bawang goreng. Wah, ini ada makanan kesukaan saya ini. Dangi ini, Allah. Oh, itu banyak. Aduh, daripada saya pesan di Ternate. Jauh-jauh soalnya ini waktu masih hidup almarhum mama, dia sering bikinkan saya ini. Saya rasa sana. Kasih 2. 2 dulu sementara. Taruh di kantong sekaligus. Alhamdulillah kita sudah selesai melakukan perbelanjaan kebutuhan penting di Pasar Wayo Bobong, pasar tradisional untuk Kabupaten Pulau Taliabo yang terlengkap ada di Desa Wayo. Karena Wayo bagian dari Bobong, ibu kota Kabupaten Pulau Taliabo. Saya masih di jalan protokol yang menghubungkan Desa Wayo, Bobong, dan juga ini merupakan jalan induk di tengah-tengah kota Bobong. Wah, ini sudah mulai ada perbaikan jalan menjelang pemilu kada. Jadi kalau bukan karena pemilu kada, jalan-jalan tidak diperbaiki ini.
Ya, di sini adalah pasar senja. Pasar yang menjual beraneka kue. Ya, beraneka kue di dekat bundaran Kota Bobong. Dari bundaran ini apa ini? Dari titik ini ke Nggele jaraknya sekitar 26 km. Ke Desa Nggele, ke Desa Lede atau Kecamatan Lede jaraknya 40 km. Dari tugu yang ada di depan kita. Kita masih berada di Kota Bobong, di seputaran SMP dan SMA Bobong, kompleks pendidikan, dan kita mampir dulu di warung Sragen Asri untuk mencari ala kadarnya. Ternyata di depan ini adalah SMK. Ini SMK Bobong. Rumah makannya di samping kantor dinas pendidikan, dan di samping kanan ini SDN Bobong atau SDN Impres mungkin ini, atau SDN Negeri ini, wallahu alam. Yang jelas SD. Kita masih mampir di rumah makan Sragen. Alhamdulillah kita sudah disajikan bakso di rumah makan Sragen Asri ini, dan kita akan makan bakso dulu di sore hari ini. 24 Oktober 2024, tepat di depan SMK Bobong. Saat ini kita sudah balik dari Bobong menuju Keramat. Di depan ini ada rencana pembangunan jalan menuju ke Desa Keramat lewat jalan yang lurus di arah sini. Dan ini jalan lama yang sebenarnya ini diarahkan menuju kantor bupati yang di gunung sana. Nah, tapi di depan sana ada tugu perempatan simpang 4 ke arah Kecamatan Talawa Barat Laut, Kecamatan Talawa Utara, Kecamatan Talawa Timur. Juga ke arah kanan kembali ke Desa Bobong. Kalau lurus ke kantor bupati. Nah, ini tempat yang kalau hujan pasir ini semua berada di jalan, dan jalan ini menjadi aliran sungai. Aliran sungai Kilong. Jadi di Taliabo ada Desa Kilong, ada Desa Kilo. Kalau Desa Kilo itu di atasnya Pancado mungkin. Kalau Desa Kilong, nah ini di seputaran kantor Bupati Pulau Taliabo. Jadi boleh dikata pusat pemerintahan Kabupaten Pulau Taliabo itu berada di Desa Kilong. Nah, ini jalan yang ketika musim hujan tenggelam menjadi lautan pasir dan aliran air. Karena tidak ditimbun, tidak ditinggikan jalannya. Beginilah bentuk-bentuk pembangunan di Kabupaten Pulau Taliabo, Provinsi Maluku Utara. Di depan sana ada tugu yang proses pembangunannya ya boleh dikata cukup lama juga. Alhamdulillah saat ini sudah selesai. Terima kasih karena sudah menyelesaikan bangunan dengan baik. Karena biasanya bangunan di Taliabo ini mangkrak, yang di depan ini alhamdulillah dia selesai. Tugu kecil di simpang 4 jalan menuju ke kantor Bupati Pulau Taliabo. Simpang 4 menuju ke Kecamatan Taliabo Barat Laut, Taliabo Utara, Kecamatan Lede, dan Kecamatan Taliabo Timur di sebelah utara. Ini jalannya sebagian belum diaspal ini, entah mengapa ini. Kita belum tahu apa persoalannya. Nah, inilah tugu di seputaran simpang 4 menuju kantor bupati. Nah, kita sekarang menuju ke Desa Kilong. Nah, depan ini Desa Kilong. Ada jembatan. Habis jembatan ini ada jalan aspal yang cukup bagus, yang dibangun menggunakan anggaran Impres tahun anggaran 2023. Inilah jalan yang merupakan bantuan dari Presiden Joko Widodo. Akibat viralnya jalan rusak di
depan ini, di seputaran kantor kehutanan. Di samping kanan ini ada SDN Desa Kilong. Ini SDN Desa Kilong. Tapi papan namanya kayaknya tidak terlihat. Tiang listrik yang sudah miring-miring ini karena sudah diganti dengan tiang yang baru. Matahari sudah perlahan hampir tenggelam. Kita sekarang beranjak menuju ke Kecamatan Taleo Barat Laut, Desa Nggele. Ikuti perjalanan ini, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Sebarkan ke sahabat Anda, ke WhatsApp grup Anda, teman-teman Anda dimanapun mereka berada, agar sistem algoritma YouTube bisa bekerja maksimal untuk menyebarkan video ini. Tontonlah video ini sampai habis. Kalau Anda tidak suka menontonnya, ya diputarlah sambil dipelankan suaranya agar Anda tidak mendengarnya. Tujuannya agar sistem algoritma YouTube bekerja dengan baik. Saya sedang melintasi jalan yang terbaik sepulau Taliabu yang menghubungkan ibu kota kabupaten dengan Desa Krama dan Desa Kasango sampai di perkebunan Banai. Inilah bangunan jalan hasil kebijakan dari Presiden Joko Widodo. Terima kasih Pak Jokowi. Semoga amal baik Anda mendapatkan tempat yang terbaik di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salam sejahtera buat Anda dan keluarga Anda yang telah membantu kami di Pulau Taliabu. Moga-moga Presiden yang selanjutnya pengganti Anda bisa menyambung semua jalan-jalan yang belum diaspal di seluruh daerah tertinggal se-Indonesia, terutama di Kabupaten Pulau Taliabu, Provinsi Maluku Utara. Kami dari masyarakat Pulau Taliabu sangat berharap agar seluruh infrastruktur jalan jembatan di Pulau Taliabu dipercepat dan dikerjakan dengan cara yang terbaik, dengan cara sebaik mungkin, agar bangunannya bisa dinikmati sepanjang masa dari generasi ke generasi. Karena selama ini kita dipertontonkan dengan bangunan mangkrak, bangunan asal jadi, atau bangunan yang dikerjakan di tempat yang tidak dibutuhkan masyarakat. Itu seringkali kita melihat problematika itu di Kabupaten Pulau Taliabu. Oke, sekian dulu perjalanan kita di hari ini. Nanti kita sambung lagi di lain waktu karena suasana makin redup dan matahari sudah hampir tenggelam. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.